Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Dea Agisa Putri, mahasiswi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang sifat-sifat unsur dalam sistem periodik. Sesuai dengan kompetensi dasar hari ini, yaitu KD 10.7. Sebelum masuk ke materinya, di sini saya akan bertanya terlebih dahulu, apakah kalian pernah melihat tabel periodik? Dan apakah kalian tahu cara membaca tabel periodiknya? Baik, kita akan memahami kembali tentang tabel periodik. Nah, di gambar ini merupakan tampilan sistem periodik unsur-unsur kimia. Tabel periodik digunakan untuk membantu mengetahui nomor atom, konfigurasi elektron, dan mempelajari sifat unsur beserta keteraturannya. Nah, untuk membaca tabel periodik bisa dilihat berdasarkan periode dan golongan. Periode merupakan kolom yang mendatar, sedangkan golongan adalah kolom yang tegak. Misal, kita ingin membaca periode 1. Periode 1 ini terdiri dari unsur hidrogen dan helium. Kemudian, jika kita ingin membaca golongan pertama, golongan 1 ini terdiri dari unsur hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Kemudian misalnya ada pertanyaan, di manakah golongan dan periode unsur O? Nah, kita lihat unsur O. Unsur O ini berada pada golongan 6A dan berada pada periode 2. Nah, sekarang kita sudah tahu ya apa itu tabel periodik dan bagaimana cara membacanya. Sekarang kita membahas tentang sifat-sifat periodik unsur. Ada banyak sifatnya. Di sini saya sudah merangkum agar kalian lebih mudah memahami sifatnya. Sifat yang pertama saya singkat dengan EEOA, yaitu kepanjangan dari E. Energi ionisasi, elektronegativitas, oksidator, dan afinitas elektron. Sifat ini diawali dengan huruf vokal semua ya. EEOA ini dalam tabel periodik jika dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan semakin besar. Kemudian sifat yang kedua saya singkat dengan JARE-LOBA, yaitu kepanjangan dari jari-jari, reduktor, logam, dan basa. Sifat ini diawali dengan konsonan ya. JARE-LOBA ini dalam tabel periodik jika dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari lebih dalam hanya 4 sifat-sifat unsur, yaitu jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Sifat unsur yang pertama ada jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom sampai dengan elektron di kulit terluar. Gambar yang di sebelah kiri merupakan gambar dari definisi jari-jari atom. Kemudian gambar yang di sebelah kanan ini merupakan contoh dari unsur golongan 1A. Pada unsur natrium mempunyai nomor atom 11, yang berarti memiliki 3 kulit. Kulit yang pertama terdiri dari 2 elektron, kulit kedua terdiri dari 8 elektron, dan kulit ketiga terdiri dari 1 elektron. Selanjutnya pada unsur kalium yang mempunyai nomor atom 19, yang berarti memiliki 4 kulit, di mana pada kulit pertama terdiri dari 2 elektron, kulit kedua 8 elektron, kulit ketiga 8 elektron, dan kulit keempat 1 elektron. Dari contoh tersebut membuktikan bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin kecil. Dari contoh tersebut juga bisa disimpulkan bahwa semakin banyak jumlah kulit, maka jari-jari atom akan semakin panjang. Nah, sekarang bagaimana jika jumlah kulitnya sama, seperti pada kasus unsur natrium dan magnesium, yang sama-sama mempunyai 3 kulit? Nah, jika jumlah kulitnya sama, kita bisa lihat dari muatan intinya. Semakin besar muatan inti, maka gaya tarik atom terhadap elektron lebih kuat, sehingga elektron lebih dekat ke inti, dan akhirnya jari-jari akan lebih pendek. Sifat selanjutnya ada energi ionisasi, yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang terikat paling lemah oleh suatu atom atau ion dalam wujud gas. Contohnya ada unsur Na dan unsur Mg yang berada pada satu periode yang sama. Unsur Na dalam bentuk gas berubah menjadi Na+ plus elektron dengan energi ionisasi sebesar 495,9 kJ per mol. Kemudian ada unsur Mg dalam bentuk gas berubah menjadi Mg+ plus elektron dengan energi ionisasi sebesar 737,7 kJ per mol.
Dari contoh tersebut, membuktikan bahwa dalam satu periode dari kiri ke kanan energi ionisasi akan semakin besar, sedangkan dalam satu golongan dari atas ke bawah energi ionisasinya akan semakin kecil. Semakin mudah melepas elektron, maka energi ionisasi akan semakin kecil. Sebaliknya, semakin sukar elektron terlepas dari atom, maka semakin besar energi ionisasinya. Sifat selanjutnya ada afinitas elektron. Afinitas elektron adalah besarnya energi yang dihasilkan atau dilepaskan apabila suatu atom menarik sebuah elektron untuk membentuk ion negatif. Semakin besar energi yang dilepas atau afinitasnya semakin besar, maka menunjukkan bahwa atom tersebut cenderung menarik elektron dan akan menjadi ion negatif. Semakin negatif afinitas elektron, maka semakin mudah pula menangkap elektronnya. Kemudian sifat selanjutnya ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kecenderungan suatu atom dalam menarik pasangan elektron yang digunakan bersama dalam membentuk ikatan. Afinitas elektron dan keelektronegatifan ini dalam satu golongan dari atas ke bawah akan semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin besar. Sekian materi hari ini, semoga ilmunya dapat dipahami dengan baik ya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.